Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas bersama bagaimana cara mengerjakan tugas refleksi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan bedah instruksinya itu seperti apa, yang diminta itu seperti apa, terus nanti kita kasih beberapa contoh kelompok PPL. Jadi simak, terus Bapak Ibu jangan lupa diberi like Bapak Ibu ya. Diberi like, ditinggalkan komentar, di-share ke temennya. Semoga kalau nanti videonya rame, kami tambah semangat untuk membuat konten-konten membantu Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas yang ada pada LMS. Sampai nanti kita UP sama UKIN gitu Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama instruksinya. Instruksi soalnya ini ada 5. Satu, kita pilih materi yang menarik, langsung saja di sini ya. Kita memilih materi yang menarik. Setelah kita mempelajari 8 topik itu ya, maka kita milih salah satu materi yang paling menarik menurut kita. Salah satu topik yang menurut kita itu menarik itu ya. Terus kita deskripsikan. Nah, kita deskripsikan tentang isi dari topik yang kita pilih tadi. Ini topik bukan berarti kok ada 8 topik berarti kita pilih topik 5, bukan. Tapi isi dari ke-8 topik tersebut loh, itu ada materi yang menarik bagi kita tuh apa toh? Nah, gitu ya. Terus yang kedua, kita melakukan analisis implementasi dan atau penerapannya. Menganalisis bagaimana materi yang kita pilih tadi diimplementasikan dalam konteks pembelajaran kita sebagai guru. Gitu ya. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Kemudian, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang kita pilih tadi. Di pengalaman pribadi yang pernah kita alami, yang pernah terjadi gitu ya. Baik itu yang mendukung maupun yang bertentangan. Kemudian yang keempat, kita disuruh menguraikan tantangan apa yang dihadapi. Nah, kalau ada tantangan tentu nanti ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang terakhir, kita kalau sudah tahu dulu tuh pernah seperti ini, tantangannya ini, hikmahnya ini, maka yang terakhir tentu saja kita membuat rencana aksi. Supaya nanti lebih baik itu bagaimana? Kita merencanakan secara konkret. Contoh Bapak Ibu, ini di Mapel SKI, misal ya, yang pertama kita milih materi. Oh, ternyata saya pilih tentang Piagam Madinah. Terus kita jelaskan deskripsinya sebentar. Dan yang kedua, kita melakukan analisis implementasi penerapannya. Berarti nanti bagaimana konsep tentang Piagam Madinah tersebut dapat diterapkan di kelas yang multikultural. Yang ketiga, kita menulis pengalaman praktis. Pernah mengalami apa toh dulu tentang mengajar Piagam Madinah itu, gitu ya. Karena ini modul profesional, maka berhubungan dengan materi. Bapak Ibu, bedakan ya Bapak Ibu ya. Nanti ada tugas yang sama juga, tetapi modul yang pedagogik. Ini kita masih profesional, berhubungan dengan materi pelajaran yang sesuai dengan kelompok kita. Terus tantangannya. Tantangan dalam mengajarkan materi tentang Piagam Madinah itu apa? Terus hikmah apa yang bisa kita dapatkan? Yang terakhir, kita nanti rencananya bagaimana? Oh, nanti mau buat simulasi kelas tentang peran Piagam Madinah dalam membangun masyarakat yang harmonis. Terus ini tugasnya. Yang pertama kita deskripsikan. Yang kedua, analisis implementasinya seperti apa. Yang ketiga, pengalaman praktis dulu pernah apa. Dalam pengalaman saya mengajar SKI, saya pernah mengadakan diskusi kelas tentang ini ya. Tantangannya ini, kemudian rencananya besok saya akan seperti ini, gitu ya. Itu contoh SKI. Misalkan contoh fikih. Oh, kita memilih tentang hukum zakat dan apa namanya? Menjelaskan jenis-jenis zakat. Terus analisisnya bagaimana zakat dapat diajarkan kepada siswa melalui praktek simulasi pembayaran zakat di sekolah. Nah, misalkan. Terus pengalaman praktis, pernah mengajarkan zakat kepada siswa melalui pakai metode role playing ya. Tantangannya ya menjelaskan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal kepada siswa, itu ada tantangannya, hikmahnya nanti apa. Terus rencana ke depan, kita akan mengadakan kegiatan simulasi pembayaran zakat di sekolah. Itu kalau terus kita kerjakan di sini. Zakat tuh gini, analisisnya seperti ini, pengalamannya. Dalam pengalaman mengajar fikih, saya pernah mengajak siswa untuk melakukan simulasi, misalkan, yang sudah pernah kita alami.
terus tantangannya dulu apa, hikmahnya apa, terus rencana ke depan mau apa gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, ini ada teman yang mengerjakan lebih dari 500 kata ternyata tidak bisa diterima di LMS ya, ada notif tidak boleh melebihi 500 kata, maksimal 500 kata Bapak Ibu. Contoh lagi misalkan ini apa Bapak Ibu? MI ya, misalkan di topik 6 tuh ada tentang konsep evaluasi pembelajaran di pendidikan di MI. Kita pilih ini ya. Ini menjelaskan ini. Analisisnya bagaimana evaluasi pembelajaran diterapkan, pengalaman praktisnya seperti apa. Dulu itu tentang asesmen formatif dan sumatif misalkan. Tantangannya yaitu menyusun instrumen evaluasi, itu jadi tantangan. Terus rencana ke depan nanti mau merancang sistem evaluasi gitu ya. Nah, misalkan. Terus lagi saya juga punya contoh misalkan ini apa ya Bapak Ibu ya. Misalkan sebentar Bapak Ibu, ini bahasa Arab. Nah, bahasa Arab Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran yang saya jalani selama PPG, salah satu materi yang paling menarik perhatian saya adalah pendekatan ini dalam mengajar bahasa Arab. Ini ada di dalam modul. Nah, materi ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, memahami teori bahasa atau nahwu gitu ya. Terus analisis implementasinya nanti penerapan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Arab menuntut adanya ini ya. Untuk tema-tema al-amakinul amah, tempat-tempat umum gitu ya. Nah, terus pengalaman praktis. Saya mengajar di kelas 1 MI ini memberikan banyak wawasan dalam memahami bagaimana teori dalam modul PPG ini berhadapan dengan realitas di lapangan. Salah satu momen yang paling mengesankan bagi saya ketika saya mencoba menerapkan strategi TPR dalam pembelajaran fi'il amar kata perintah ya di kelas 2. Saya memberikan instruksi sederhana seperti ijlis, iftahil kitab. Nah, dan siswa harus merespon dengan melakukan dengan sesuai. Ini pengalaman praktis, berarti pengalaman yang pernah kita alami. Kemudian tantangannya satu, kurangnya kosakata siswa, kebiasaan anak-anak itu pasif dalam pembelajaran, keterbatasan waktu. Hikmahnya ini menyenangkan berbasis pemahaman nyata. Siswa lebih mudah memahami bahasa Arab jika mereka terlibat secara langsung. Terus nanti rencana apa? Nanti berdasarkan refleksi yang ada, pengalaman saya akan merancang beberapa strategi konkret. 1, membuat lingkungan berbahasa Arab, menerapkan metode role play secara rutin, ya, menggunakan teknologi interaktif, meningkatkan kolaborasi, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu tugas refleksi. Bapak Ibu kalau kesulitan menyusun ini Bapak Ibu ya, nanti kami sedia e-book Bapak Ibu, nanti bisa dicek di link deskripsi, bisa gabung di grup, kita diskusi di sana. Hanya dalam waktu 3 menit tugas ini tuh selesai Bapak Ibu. Dan nanti jawabannya seperti ini, jawabannya itu nanti ya seperti manusia yang menyusun. Jadi di sini misalkan mengajar di kelas 1, memberikan banyak wawasan, ini seperti orang yang menyusun, bukan kok robot terlalu kaku, bukan. Karena promptnya sudah kami sesuaikan sehingga nanti jawabannya itu seperti mengalir, seperti natural, seperti manusia yang menyusun dan sesuai konteks kita gitu ya. Karena dalam prompt nanti ada beberapa yang perlu diganti biar jawabannya itu sesuai, natural, dan nanti hasilnya tidak melebihi 500 kata biar bisa diterima di LMS. Bapak Ibu yang kepengen nanti bisa cek di link deskripsi. Bapak Ibu nanti diklik, bisa tanya-tanya, ada video panduannya, hanya 50.000 Bapak Ibu, hanya 50.000 tugas kita selesai dengan cepat, dengan mudah ya Bapak Ibu. Terus nanti kita lulus PPG bukan hanya sekedar dapat sertifikat, tetapi kita bisa menguasai hal baru. Oh ternyata ChatGPT itu bisa membantu kita. Jangan salah paham Bapak Ibu, ChatGPT itu bukan buruh yang disuruh-suruh ya, tapi bisa kita jadikan sebagai dosen pembimbing pribadi, sebagai ahli bahasa Arab, sebagai ahli pendidikan anak, bisa mengarang segala. Nah, nanti kita pelajari Bapak Ibu, buku yang super murah ini Bapak Ibu, kesempatan langka. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di like Bapak Ibu, di subscribe, di share ke teman-temannya, ditinggalkan komentar Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.